Untuk membedakan Innova yang sudah menggunakan standar Euro 2 dengan yang belum, itu dari komponen ini teman-teman. Ini namanya gear coil canister ya, alat untuk menyerap vapor atau uap bensin untuk diproses kembali sebagai bahan bakar. Pagi yang cukup cerah teman-teman ya. Kelihatan dari sini burung-burung liar ya. Itu menandakan bahwa ekosistem di sini itu masih terjaga dengan baik. Nah, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel JR Otomotif. Moga-moga yang nonton video ini saya doakan sehat-sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang melimpah sehingga dapat segera memiliki mobil impian Anda. Pada pagi hari ini saya bawa dagangan sebuah unit MPV dari Toyota. Ini adalah Toyota Innova tahun 2007, tipe G ya, warnanya hitam, warna favorit ya. Overall mobil ini siap pakai. Nah, mobil ini juga sudah menerapkan standar Euro 2. Nanti kita akan bahas mobil yang sudah menerapkan standar Euro 2 maupun yang belum. Nah, untuk itu ikuti terus videonya sampai selesai. Banyak yang mengatakan bahwa mobil ini adalah the real MPV 7-seater. Kenapa? Karena mulai dari baris pertama sampai baris ketiga itu interiornya sangat lega dan nyaman. Selain itu mobil ini juga perawatannya tergolong gampang teman-teman, karena didukung dengan ketersediaan spare part yang sangat melimpah ya, baik yang ori maupun yang KW. Nah, mungkin kenyamanan ini tidak didapatkan di MPV jenis lain ya, seperti Xenia, mungkin ya Avanza, termasuk R3, terutama R3 yang lama ya. Jadi untuk baris ketiga itu hanya nyaman untuk anak-anak, tetapi untuk orang dewasa kurang nyaman gitu ya. Oke teman-teman, mobil ini platnya Wengersik ya. Kebetulan ini pajaknya hidup tapi mepet ya sampai bulan April, sedangkan platnya itu cukup panjang sih, 2027. Nah, dengan harga 108 juta, teman-teman sudah dapat membawa pulang mobil ini. Boleh lah ya nego sedikit. Oke, nah sekarang kita mulai aja periksa kondisi mobil ini dari bagian depan dulu. Nah, ini kondisi headlamp sebelah kiri ya, masih cukup bening ya. Fog lampnya juga berfungsi dengan baik, cuman sedikit menguning ya, seperti ini kondisinya. Oke, kemudian bumpernya juga seperti ini, masih cukup mulus ya. Grillnya masih bagus, tidak ada yang pecah atau retak ya. Begitu juga dengan emblem Toyotanya, masih kinclong ya. Sementara untuk headlamp sebelah kanan juga masih bening. Dan ini fog lamp sebelah kanan ya, sedikit menguning ya, tapi masih berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut. Ini gap antara fender dengan bumper ya, masih cukup presisi. Kemudian gap antara kap mesin dengan fender masih presisi juga. Kap mesinnya masih seperti ini ya, masih cukup mulus ya. Dan masih kaleng ya. Oke, bodinya belum ada dempulan. Ini kondisi velgnya ya, dari keempat-empatnya kondisinya ya kurang lebih seperti inilah ya. Kemudian keempat-empatnya bannya sudah menggunakan Bridgestone standar ya ukurannya, dan kondisinya masih cukup tebal semua. Oke, kita lanjut. Dan ini emblem VVTi ya, VVTi masih bagus. Kemudian bodi sebelah kiri ya, masih mulus, cukup mulus, meskipun ada baris-baris sedikit, tapi
dipoles masih bisa hilang itu saya kira ya. Ini kondisi door trim-nya masih cukup bagus ya. Nah seperti ini dashboardnya. Nanti kita akan bahas ketika kita di interior ya. Jadi ini baris pertama sudah di cover ya dengan material yang cukup bagus sehingga kelihatan rapi gitu ya. Yang jelas materialnya bukan kaleng-kaleng ini teman-teman ya. Oke, makanya rapi ya. Oke, seperti ini. Kita lanjut sekarang di baris kedua ya. Nah, sama di baris kedua ini door trim-nya juga masih kelihatan segar ya. Nah, seperti ini. Sekali lagi ini di cover ya. Jadi aslinya masih ada, di cover dengan material yang bagus. Sehingga masih tampak bagus dan segar, tidak ada yang robek-robek. Nah, seperti ini. Jadi kondisi belakangnya juga masih bagus. Ini view interior ya, dilihat dari belakang seperti ini, masih segar ya. Atasnya juga tidak kotor-kotor amat ya, sedang-sedang aja lah ya. Oke. Kemudian untuk baris ketiga ini dilipat teman-teman ya. Jadi kalau kita menginginkan space yang cukup besar untuk bisa mengangkut barang yang cukup banyak, maka solusinya adalah bangku ketiga ini dilipat gitu ya. Tapi kalau teman-teman penumpangnya lebih dari 5 ya, 6, 7 itu ya harus dikembalikan. Jadi dibuka kembali untuk jok baris ketiganya. Nah, kondisinya seperti ini ya. Masih segar ya. Dan aslinya itu kelihatan ya. Belakang juga masih mulus ya, teman, cukup mulus ya. Stop lamp kanan kiri juga masih bening, tidak ada yang retak-retak. Nah, kalau dilihat dari sebelah kiri seperti ini ya, lurus ya, masih cukup mulus ya, tidak ada yang penyok. Nah, seperti ini ya. Nah, mobil ini tentunya masih bisa lebih baik lagi, masih bisa lebih kinclong lagi. Nah, ini butuh dana sedikit ya untuk dimasukkan ke auto detailer ya. Nanti mungkin dipoles bagian eksteriornya, termasuk juga di dalamnya ya. Mungkin karena di atas atau di atapnya itu ada sedikit kotor-kotor. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dashboardnya seperti ini ya. Masih sangat mulus. Ya, kombinasi warna abu-abu dengan krem ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita hidupkan mesinnya. Oke, lancar semua ya. Indikasi begitu engine start mati semua kecuali sabuk pengaman dan rem tangan ya, atau handbrake ya. Nah, teman-teman, kilometernya ini sudah menunjukkan 332.900 sekian gitu ya. Nah, kemudian kondisi di sebelah kiri saya ini secara fisik masih oke ya. Console box sekaligus untuk sandaran tangan atau armrest ya. Kemudian handbrake-nya seperti ini tuas transmisi manual. AC-nya kita hidupin ya. Wow, kenceng. Jadi semburan anginnya masih kenceng. Ini blowernya berarti masih bersih ya, masih sangat dingin. Kemudian head unitnya ini keren teman-teman. Jadi sudah di upgrade ke Android ya. Jadi banyak pilihan untuk mendengarkan musik dari sini ya. Tapi untuk speakernya itu masih bawaan semua ya. Kita tahu kualitas audionya untuk Innova itu kan cukup bagus ya, cukup representatif lah. Oke, kemudian di sebelah kanan saya ini ada tombol-tombol electrical dan semua berfungsi dengan baik ya. Tidak akan saya cek satu-satu, saya pastikan semua berfungsi dengan baik ya. Kita lihat sekarang view interior dari depan ya. Nah, dari depan seperti ini. Oke, bersih ya. Nah, seperti ini. Ini jok sebelah kiri saya. Kemudian di sini sun visor sudah ada kacanya, dan yang kanan belum ya, yang kanan. Oke, teman-teman, saya kira untuk interior cukup ya.
semua berfungsi dengan baik elektrikalnya, dan kita sekarang menuju ke ruang mesin ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di ruang mesin ya. Kondisinya seperti ini ya, masih cukup rapi, tidak ada kabel tambahan berserakan ya. Kemudian kondisinya cukup bersih ya. Dan yang penting tidak ada rembesan oli teman-teman. Jadi di bagian mesin bagian bawah ini masih kering semua. Kemudian juga suara mesinnya masih cukup halus ya. Tidak ada keanehan ya, masih langsam. Dan di bagian tulang-tulangannya juga seperti ini ya, masih utuh ya. Ini orinya. Kemudian di bagian kap mesin itu nut-nutnya itu masih utuh ya. Tidak ada bekas kentengan, tidak ada bekas perbaikan. Nah teman-teman, mobil ini menggunakan mesin berkode 1TR. Mesin yang terkenal bandel. Bandel itu artinya nggak gampang rusak gitu. Dan teknologi VVT-i 2000cc DOHC. Innova 2007 ini adalah Innova pertama yang sudah menerapkan standar Euro 2. Tapi saya tidak tahu persis ya, apakah semua Innova keluaran 2007 itu sudah menggunakan standar Euro 2. Tapi yang paling penting, yang paling gampang untuk mengenali Innova yang sudah menggunakan standar Euro adalah komponen ini teman-teman. Ini namanya Carquois canister ya. Karena kalau yang belum Euro atau non Euro itu belum ada komponen ini. Selain penerapan standar Euro 2, Innova 2007 ini juga telah menerapkan sistem closed loop pada ECU atau Electronic Control Unit, sehingga mesin menjadi lebih irit, lebih bertenaga, dan lebih ramah lingkungan. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan mobil ini, silakan menghubungi kontak yang ada di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.